Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadil lisani wa hadi qalbi yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki pasal yang baru, bab yang baru di dalam kitab Ghayatul Muna, syarah kitab Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan orang itu mandi, atau kita ketahui dalam bahasa Arabnya di dalam kitabnya itu adalah faslun mujibatul ghusli sittatun, pasal yang membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Itu ada 6 perkara. Nah, dari 6 perkara ini, 3 ini khusus dimiliki oleh laki-laki dan 3 khusus dimiliki oleh perempuan dan 3 yang lain sama-sama dimiliki laki-laki atau perempuan. Apa itu pembahasannya? Yaitu 3 khusus dimiliki perempuan itu adalah haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Sedangkan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu adalah masuknya kemaluan atau ujung penis ya kepada kemaluan perempuan atau vagina, dan keluarnya mani, wal maut, dan meninggal. Nah, itu semua 6 hal yang mana kalau apabila ada satu saja dimiliki oleh seseorang, baik atau laki-laki atau perempuan, maka wajib bagi seorang tersebut untuk mandi. Dan mandinya ini adalah mandi besar, bukan mandi sunnah, karena ada mandi besar dan juga ada mandi yang sunnah. Mandi besar adalah mandi yang perlu ada syarat-syaratnya, juga ada rukun-rukunnya. Tapi kalau mandi sunnah, niatnya itu nggak wajib ya, niatnya juga wajib, cuma kalau kita ingin mendapatkan pahala kita harus meniatkannya. Baik, dari segi definisi kita bahas dulu mujibatul ghusl. Al-ghusl itu dari kata ghusala yaghsilu ghuslan atau ghuslan. Dari segi bahasa maknanya apa? Maknanya itu adalah isalatul ma' ala syai'i badanan aw nahwihi biniyatin amla. Kalau segi bahasa maknanya adalah mengalirkan air atau menyiramkan air kepada sesuatu, baik sesuatu tersebut itu adalah badan atau selain badan, bisa baju, bisa yang lain sebagainya, pakai niat atau tidak pakai niat, Namun secara syariat, maksud daripada al-ghusl secara syariat atau istilah yaitu adalah sayalanul ma' ala jami'il badanin biniyatin makhsusah, mengalirkan air, menyiramkan air kepada seluruh badan dengan niat yang khusus. Jadi airnya harus diratakan dan plus niat ya, Nah, kemudian dari segi syariat, orang mandi itu mandinya kan mandi wajib. Misalkan setelah dia terkena indikasi daripada 6 hal itu tadi, yang sebab-sebab yang sudah tadi saya sebutkan di awal, maka dia wajib mandi. Nah, kewajiban mandinya bagi dia itu apakah secara langsung atau boleh alat tarohi, atau boleh nanti saja nggak langsung? Maka jawabannya adalah alat tarohi. Jawabannya adalah kewajiban seseorang mandi itu nggak harus. Misalkan ketika dia junub langsung mandi, nggak harus. Ya, boleh nanti saja. Tapi ada kalanya nanti bisa menjadi mandi itu menjadi wajib, dan wajib cepat-cepat dilakukan al-fawr, langsung. Kapan? Ketika mendekati waktu sholat, ketika mendekati waktu ibadah, maka itu harus segera mandi. Kalau kita tahu mandi junub memang wajib, tapi kan wajibnya nggak harus dilakukan setelahnya. Misalnya habis berhubungan langsung mandi nggak wajib ya, tapi kalau mendekati waktu sholat dan waktunya mepet, maka harus segera mandi, dan mandinya wajib segera dilakukan. Nah, itu apa dalilnya? Dalil dalam Al-Quran yaitu adalah
disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Maka jikalau kalian itu junub, memiliki hadas besar, baik karena keluar mani ataupun masuknya ujung penis kepada kemaluan wanita, maka fattahharu, maka hendaklah kalian itu bersesuci atau mandi besar. Ya. Kemudian termasuk pensyariatan mandi besar itu itu ada bukan sejak pada zamannya Nabi Muhammad saja ternyata. Jadi bukan munculnya atau disyariatkannya mandi besar itu pada zamannya Nabi Muhammad, tidak. Bahkan disebutkan seperti yang disebutkan dalam kitab ini, Tamayatul Muna, bahwasanya mandi besar itu sudah disyariatkan pada zaman-zaman terdahulu, ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan wa anna ahlal jahiliyati kanu yatasiluna minal janabah lima kana indahum baqiyatun min dini Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi apa? Karena sesungguhnya ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu itu mereka itu mandi junub, mandi junub, mandi besar. Nah, itu mereka sudah melakukannya. Ya. Kenapa mereka telah melakukan demikian? Lima kana indahum baqiyatun min dini Ibrahim. Karena syariat itu, ajaran mandi besar itu sudah disyariatkan dan diajarkan dari syariatnya atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim termasuk agama Islam Hanifiyah, yang suci, yang murni, bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kewajiban mandi besar, mandi dari hadas besar itu telah disyariatkan pada zaman-zaman terdahulu, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yajibul ghuslu bi ihda umuri sittah. Wajib mandi dengan salah satu daripada 6 perkara itu. Cukup satu saja dimiliki seorang itu, maka dia sudah wajib mandi. Apa itu? Yaitu yang sudah saya sebutkan itu tadi, ada 6, ya, ada 6, 3 khusus perempuan, 3 dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki yang mewajibkan dia mandi cuma 3, tapi kalau perempuan 6. Apa itu? 3 hal yang khusus atau hanya dimiliki oleh perempuan itu adalah haid, ya, keluar darah haid atau keluar darah nifas setelah lahiran, wal wilada atau darah lahiran. Setelah lahiran dia wajib wajib mandi, ya, untuk bersesuci. Kemudian 3 hal yang dimiliki laki-laki dan perempuan itu adalah duhulul hasyafah fil farji, masuknya hasyafah, kepala penis, kepada vagina perempuan. Kemudian keluarnya mani baik secara tidur ataupun terjaga, itu nanti ada kejelasannya. Wal maut, dan meninggal. Jadi kalau orang meninggal itu juga wajib mandi, hanya yang memandikan itu orang lain, bukan mayitnya sendiri. Hakada, kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.